Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu Advent yang keempat, tanggal 20 Desember 2020, yang tertulis dari kitab kedua, kitab Samuel, yaitu 2 Samuel pasal 7, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ada cerita orang Yunani yang mengisahkan tentang Dewi Eos yang jatuh cinta kepada Tithonus. Tetapi cinta ini menimbulkan soal, sebab Eos adalah dewi yang hidup abadi, sedangkan Tithonus adalah manusia biasa yang fana. Sebab itu Dewi Eos meminta kepada Dewa Zeus agar mengaruniakan hidup abadi kepada Tithonus. Permohonan dikabulkan. Tithonus tidak akan meninggal dunia. Tetapi beberapa puluh tahun kemudian,
ternyata Titonos menjadi tua. Tubuhnya makin lemah. Apa karunia hidup itu bohong? Tidak. Karunia itu berlaku terus. Titonos akan hidup abadi. Namun tubuhnya tetap fana. Tidak bakal. Tidak abadi. Ternyata dulu Dewi Eos hilaf. Ia meminta hidup yang abadi, namun lupa untuk meminta tubuh yang abadi. Akibatnya Titonos menderita. Ia masih terus bernafas, namun siang malam ia terkapar, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini gara-gara minta hidup abadi, namun lupa untuk minta tubuh yang kekal dan abadi. Saudaraku, sama seperti Titonos, semua orang ingin hidup kekal dan abadi. Bahkan ingin kursi jabatannya juga abadi, sehingga ia boleh tetap abadi menduduki kursi jabatannya. Dan harta juga ingin dimilikinya secara kekal dan abadi. Padahal di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Hanya Tuhanlah yang kekal dan abadi. Hanya kerajaan Allah lah yang abadi. Seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita pada hari ini, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Kristus, pertama, Allah mau datang dan tinggal bersama dengan umatnya di dunia yang tidak abadi ini. Walaupun Tuhan Allah kita itu abadi. Seorang filsuf Yunani yang bernama Herakleitus berkata, Pantarei oden mene, yang artinya segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap atau yang abadi. Walau tidak ada yang abadi di dunia ini, hanya kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya dan abadi, tetapi Allah mau datang dan tinggal bersama dengan umatnya di dunia yang tidak abadi ini. Itu dikatakan Tuhan Allah di dalam khotbah kita pada hari ini. Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiam? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Tuhan yang kekal dan abadi itu mau bersama-sama dengan umatnya dalam pengembaraan mereka. Allah yang abadi mau ikut bersama umatnya mengembara di dunia yang fana ini, di dunia yang tidak abadi ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Allah Bapa kita. Dia mau datang ke dunia ini dan menjadi manusia di dunia ini dan mengembara bersama-sama dengan kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Mesias yang kekal dan abadi mau tinggal dalam tubuh manusia yang tidak kekal atau yang fana ini ketika dia menjadi manusia. Jika Tuhan yang abadi itu mau menjadi manusia yang tidak kekal, karena Tuhan memang ingin mengembalikan manusia yang fana itu, manusia yang tidak kekal itu, kepada kekekalan, kepada keabadian, agar kita manusia memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi sampai selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan yang kekal mau memakai diri kita manusia yang tidak kekal ini sebagai alatnya untuk ikut serta
dalam rancangan Tuhan untuk kerajaannya yang kekal. Dikatakan di dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-11 demikian. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau daripada ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depan. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Saudara, Daud dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyelamatkan umatnya Israel dari cengkraman musuh mereka agar hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di negeri yang sementara di tengah-tengah dunia ini. Bukankah kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama kita dari segala bentuk-bentuk ancaman dalam kehidupan mereka? Bukankah Natal yang kita rayakan mengingatkan kita untuk melakukannya? Sebab Tuhan Allah juga telah melakukannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita ketika Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari kuasa dan cengkraman iblis, dosa, dan maut. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita hanya karena kasih setia dan karunia Tuhan saja. Maka orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan seharusnya lah mengalirkan kasih karunia Tuhan itu dalam hidupnya. Sebab kitalah yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk mewujudkan segala rencananya tentang kerajaannya yang kokoh sampai selama-lamanya di tengah-tengah dunia yang fana ini, di tengah-tengah dunia yang tidak abadi ini. Yang ketiga, dari kefanaan menuju kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita hidup dan berjalan di tengah-tengah dunia yang terus-menerus berubah, yang tidak tetap dan yang tidak abadi, dan yang tidak ada kepastian. Hidup kita tidak tetap, hidup kita tidak pasti, tetapi terus-menerus berubah dan terus-menerus mengalir. Namun, kasih Tuhan Allah memberi jaminan bahwa sikapnya kepada umatnya tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam khotbah kita pada hari ini, yaitu dari ayat 12 hingga ayat yang ke-16 dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara,
Sama seperti Daud yang tidak kekal dan tidak abadi. Bahkan kerajaannya juga. Sebab kelak hidupnya akan berakhir dari dunia ini. Namun Tuhan memberi jaminan kepadanya bahwa keturunannya akan meneruskan kerajaannya. Bahkan akan mendirikan rumah Tuhan yang sudah dirancang dan direncanakan oleh Daud sendiri. Namun Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk melaksanakannya. Memang hal itu terwujud dalam diri Salomo, anak Raja Daud, di mana Salomo sebagai raja yang agung mendirikan rumah Tuhan, mendirikan bait Allah, dan dia terkenal menjadi raja yang sangat harum dan terkenal bagi orang Israel. Namun karya yang paling agung dan mulia hanya ada di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah keturunan Daud dari garis silsilah secara kemanusiaan. Dialah yang mendirikan kerajaan Mesias yang kokoh sampai selama-lamanya. Bahkan membawa orang-orang percaya kepada kehidupan yang kekal. Dialah yang disebut rumah Tuhan, sebab gereja adalah tubuh Kristus yang kelihatan. Dan di dalam dialah gereja berdiri di tengah-tengah dunia ini. Rumah Tuhan berdiri di tengah-tengah dunia ini, yang mempersekutukan umatnya hidup di dalam Tuhan, serta membawa kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku, sama seperti Daud, mungkin banyak rencana kita di dunia ini yang tidak terwujud dalam hidup kita. Namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan masih mempunyai rencana yang lain di dalam hidup kita. Tetapi itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita manusia yang fana ini hidup di dunia yang tidak kekal dan yang tidak ada kepastian. Namun Tuhan memberi kepastian kepada kita bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dari kefanaan kita ini, kita akan dibawanya hingga kepada hidup yang kekal. Bahwa di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaannya yang kuat dan yang kokoh dan yang tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Selamat Advent. Amin.